Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this YouTube channel. Selamat datang kembali ke video pembelajaran online. Today we are going to learn about offering and suggesting. Keep on watching. Oke, sebelum kita maju lebih lanjut, slide yang ada di video ini adalah potongan dari buku paket yang sudah Ibu share 2 minggu ke belakang untuk kalian catat di buku catatan. Jadi selagi menonton video ini, boleh kalian sambil buka buku catatan kalian untuk lebih memahami, ya, karena mungkin tulisan di video ini tidak jelas dan lain-lain. Oke, langsung saja. Jadi yang kalian tulis kemarin itu adalah offering and suggesting. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi offer dalam bahasa Indonesia simpelnya menawarkan, oke? Nah, offers can be given in terms of food, money, solution, friendship, bargain. It can be taken or refused. Nah, ini kata kunci ya. It can be taken or refused. Jadi kalau ada yang menawarkan sesuatu, bisa diterima, bisa juga ditolak. And social function is to facilitate the interpersonal communication between different people. Ya, untuk menjalin silaturahmi lah intinya. For example, so I take you home, mengajak pulang, menawarkan tembengan pulang. Do you want to help with your homework? Menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR. Intinya offering itu menawarkan. Offer, offering sama. Expressions atau kata-kata yang sering digunakan ketika menawarkan. May I? Bolehkah? Can I? Bisakah? Shall I? Haruskah? Would you? Bla bla bla. Maukah? Akankah? How about? Bla bla bla. Bagaimana kalau? Bla 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 bla. Nah, gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nanti kita pakai contoh kalimat. Nah, yang ini adalah pengertian suggesting. Kalau tadi offering, sekarang suggesting. Suggest mean to give suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Intinya adalah suggest itu adalah nasihat atau masukan, gitu ya. Beda dengan offering. Kalau offering lebih menawarkan, kita yang melakukan. Kalau suggesting lebih ke memberi ide, gitu. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Nah, ini nih bedanya. Kalau tadi bisa kita menawarkan itu bisa barang, bisa bantuan, dan lain-lain. Kalau suggestion itu berupa solusi, saran, rencana, ataupun ide. Ya kan? Jadi lebih ke saran tapi dia yang melakukan. Kalau offer kita yang melakukannya. Itu perbedaannya suggesting and offering. Social function ya samalah untuk bersilaturahmi dalam komunikasi. Example-nya, let's finish our homework first. Let's go home. Itu dia mengajak atau memberi solusi. Ayo kerjain dulu PR-nya sekarang. Ayo kita pulang. Itu memberikan solusi untuk masalah pada saat itu. Next. Ini adalah expression yang digunakan ketika kita mensuggest sesuatu. Let's bla 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 bla. Nah, tahukah kalian kalau let's itu adalah kependekan dari let us. Dipendekin jadi let's. Let us itu berarti ayo. Nah, gitu. Let's go home. Ayo pulang. Why don't we? Kenapa tidak kita bla bla bla? Kenapa kita tidak pergi ke sana? Why don't we go to the bookstore? Kenapa kita tidak pergi ke toko buku? Gitu. We could bla 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 bla. Nah, ini pakai could jadi lebih sopan. What about bla 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 bla? Gimana kalau kita apa gitu misalnya? How about juga sama. Nah, ini ada yang lebih formal. I suggest that we go to the bookstore. Misalnya. Ini lebih apa ya? Lebih sopan, lebih halus. Sama ini juga. You might want to change your mind misalnya. Why don't we go to the bookstore? I think bla 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 bla. I think we should go to the bookstore. Misalnya. I don't think we should go home.
Why don't we go to the bookstore? Itu contoh lainnya. Oke, ini adalah contoh-contoh dalam bentuk kalimat ya. May I give you a hand? Ini tuh bukan artinya tangan kalian dipotong lalu diberikan kepada teman kalian. Tapi may I give you a hand itu artinya adalah bantuan. A hand itu dianalogikan sebagai bantuan. Can I help you? So I bring you something? Would you like another piece of cake? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I'll do the washing if you like. Ini if you like itu maksudnya saya akan nyuci nih, nggak apa-apa. Gitu. Jadi menawarkan bantuan. Oke, kalau misalnya dari tadi ada kata-kata yang mungkin asing, silahkan buka kamusnya dan ibu tidak akan mentranslate satu persatu kata yang muncul di video ini. Nah ini untuk suggestion. Let's go to the library. Let's go to movies. Why don't you do your homework before going out? Ini merupakan ide biar kalian mainnya jongjon. Ngerjain dulu PR sebelum kalian main keluar. Gitu. We could eat at home today. What about eating at new place? How about going to same place first? I suggest that we can call it a day. Nah, call it a day ini di sini adalah mengakhiri suatu kegiatan. Jadi kalau misalnya kita udah daring selama 5 jam hari ini, oke, we can call it a day. Oke, kita selesaikan pembelajaran daringnya sampai di sini saja cukup. Gitu. Call it a day, bukan manggil a day, bukan gitu ya. Tapi menganggap bahwa kegiatan hari ini telah selesai. You need to change your sleeping habits. Menurut saya, kamu harus merubah pola tidur kamu deh. Jangan terus-terusan begadang. Jadi daringnya siang hari, loyo. Gitu. Oke, nah tadi kan ada dikatakan di awal bahwa ketika kita menawarkan sesuatu atau mensuggest sesuatu, itu orang bisa menerimanya atau menolaknya. Nah, kalau dibalik posisinya jadi kita yang ditawarkan atau diberikan suatu suggestion, bagaimana kita merespon? Apakah kita menerimanya atau menolaknya? Nah, ini ada kata-kata yang bisa dipakai. Ketika ada suatu tawaran, can I help you? Jika kalian akan menerima accepting the offer, bilang saja, yes please, I really appreciate it. Saya sangat menghargai itu. Ya. Nah, ketika kamu akan menolak, misalnya kamu bisa melakukan itu sendiri, tinggal jawab, it's okay, I can do it myself. Oke, nggak apa-apa. Saya baik-baik saja, saya bisa melakukan ini sendiri. Declining itu berarti menolak ya. So I bring you something, ini menawarkan minuman. Thank you, it is very kind of you. Terima kasih, kamu baik sekali. Kalau kamu tidak mau, ya udah tinggal bilang aja, no thank you. Would you like another helping of cake? Yes, please, that would be lovely. No thanks, I don't want another helping. Ini basic banget. Yes, please and no thanks. Itu pasti selalu digunakan. How about I help you with this? Yes, please, that would be very kind of you. Nah, ini, don't worry, I will do it myself. Lagi-lagi, jangan lupa, jangan langsung menolak ya, tapi kayak misalnya, oh nggak apa-apa, basa-basi dulu. Kayak, don't worry, no thanks, it's okay. Itu basa-basinya dipakai dulu, that's alright. Jadi kalau kalian menolak, jangan langsung bilang no. Itu tidak sopan ya. Oke, ketika merespon nasihat atau gagasan orang lain, let's go to the movies. Yes, let's go. Tanpa basa-basi langsung berangkat. Ketika ingin menolak, no thank you. I do not feel like going. I do not feel like going itu bukan saya tidak merasa pergi, tapi saya tidak lagi tidak ingin pergi gitu. Tidak mood. Why don't you do your homework before going out? Oke, I will. Nah, ini orang anak-anak waras ketika disuruh ngerjain dulu PR sebelum main, oke, I will. Ya, saya akan mengerjakan dulu PR. Nah, kalau ini, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Ini kadang-kadang suka aneh gitu ya. Padahal nanti mainnya jadi nggak tenang. Maaf nih, saya mau pergi dulu aja keluar. Nanti pulangnya baru mengerjakan PR. Ketika tenaga saya sudah habis, ketika saya sudah capek, dan ketika saya sudah
ngantuk. Akhirnya tidak dikerjakan. And then how about going to same place first and then to the supermarket? Yeah, let's go. It's a good idea. Nah, ini ada pujiannya sedikit. Nah, ini nggak mau nih main-main dulu ke tempat Sam. Kalau mau ke supermarket, ya ke supermarket. Karena kita lagi nggak boleh nongkrong kan. Let's just go to the supermarket. Gitu. I think you should go and meet her. Okay, if you say so. If you say so itu oke bila kamu mengatakan seperti itu. Literally artinya kayak gitu. Sorry, I have previous engagement. Maksudnya itu udah ada janji pertemuan sama orang lain. Next. Ini sentence structure itu artinya struktur kalimatnya. Harus mana dulu nih? Will dulu, you dulu, atau have the tea dulu. Ini adalah rumusnya. Kalau kalian mau hendak menawarkan sesuatu, modalnya kayak can, would, will, shall, dan lain-lain itu di awal, lalu diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata-kata selanjutnya yaitu objek. Apa yang mau ditawarkannya objek itu kan. Kayak ini, have tea with that, berarti menawarkan teh. Will you have tea with that? Ini juga sama yang suggesting. Nah, kalau ini pakai that, ciri-cirinya. Dan ini itu tidak pakai modal. Kalau suggest langsung seperti kalimat biasa. Subject, verb, object. Cuman disisipi that. I suggest you, ini pakai you. Atau I suggest that he clean his room. I propose that a report should be sent in. Nah, perlu diperhatikan, kalau ini ciri-cirinya pakai modal ketika menawarkan sesuatu, ciri-ciri suggesting itu pakai verb yang kata-katanya seperti ini. Yang kata-katanya artinya juga memang merekomendasikan. I suggest, I recommend, I propose, I put forward, I advise, I advocate. Ini adalah verb yang sering digunakan ketika kita suggesting something. Nah, ini ada contoh dialog. Hi John, hi Jen, what are you doing? Nothing much, would you like to go to movies? Ini adalah kalimat offering. I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Ini suggesting. Great, what movie do you want to watch? Let's watch Ring, ini suggesting. I would rather not, I am not much into horror movies. How about Peanuts? Ini sebelum dia menawarkan Peanuts, dia menolak dulu. Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Ini contoh dialog dari kedua hal tadi, offering and suggesting, ketika dalam satu dialog. Okay, that's the material. Hope you understand. And if you don't understand, just send me a chat right away on my WhatsApp. Okay, nah setelah kalian menonton video ini, kalian harus ikut tes 1. Tes 1 itu seperti ulangan bab 1 di link di bawah ini. Karena di video ini linknya tidak bisa diklik, link ini akan disimpan di description box dan juga akan di-share di WA group. Nanti akan ada. Jadi ini adalah ulangan bab 1 tentang opinion, offering, and suggesting. 2 bab ya, sama yang video waktu itu. Jadi ini adalah ulangan bab 1 kalian. Oke, good luck on doing the test. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.